seperti hitam, apa? hitam, matanya merah gitu kan. Ada ini sihungnya, tangannya panjang, itu udah jelas. Kalau dibilang kayak kunti, bukan kunti ya. Dibilang pocong bukan pocong. Soalnya matanya kan merah gitu, nyala gitu. Tapi berbulu gitu. Tapi Tania waktu itu Berbulu. lihat sosok lihat. Tapi enggak seperti yang dibayangkan di film-film berdarah atau enggak? Enggak, kalau berdarah enggak, cuman mata merah gitu kan. Berbulu. Gigi gitu kan, ada itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dojo Channel. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi, jumpa lagi di cerita malam. Di kali ini kesempatan ngobrol horor, dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu seorang wanita cantik, seorang wanita karir. Beliau ini adalah seorang, atau bukan seorang, teman saya waktu sekolah dulu, waktu SMP. Dan kita langsung ya. Alhamdulillah. Kamana wae. Teman beliau ini adalah teman saya waktu sekolah, dan sudah hampir 20 tahun kita tidak bertemu lebih. Ya. Izin kita untuk bertemu Tania ya di konten ini. Subscribe, terima kasih kami haturkan, dan juga buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya mohon untuk supportnya agar channel ini terus berkembang dan menyuguhkan konten-konten yang jauh lebih menarik lagi. Oke, kita langsung saja dengan bintang tamu kita atau narasumber kita, Tania. Tania, teman-teman udah ketawa sih, soalnya lihat saya mungkin lucu. Apa kabar Tania? Alhamdulillah. Apa nih yang Tania akan kita share di cerita horor dari channel ini? Punya pengalaman apa Tania? Oke, sebelumnya Tania, kegiatan Tania nih sekarang apa nih? Kegiatan biasalah jadi RT ya, berumah tangga. Dari gojek anak ngantar sekolah gitu. Kumpul-kumpul ibu-ibu mehong arisan. Tapi keluarga alhamdulillah pada sehat. Alhamdulillah. Anak berapa sekarang? 3. Alhamdulillah. Kalau saya masih 1 Tania. 3. Nah Tania, langsung saja. Tania ini katanya pernah mengalami hal-hal mistis ya waktu kerja dulu. Itu waktu tahun berapa Tania? Itu kalau nggak salah tahun 90 berapa ya? 90-an lah ya. 90-an lah. Waktu sekitar itu segitulah. Waktu itu bekerja di suatu PT gitulah ya. PT dulu tuh di pabrik bikinan biasalah gitu ya, garmen gitu kan ya. Kerja malam shift 3 ya. Shift 3. Nah, waktu itu teh lagi bener-benerin mesin karena merusak gitu kan. Naik ke atas, kan mesinnya tinggi-tinggi gitu kan. Pakai tangga gitu kan, benang-benang kayak gitu. Naik ke atas benerin, awalnya ada yang nepak-nepak itu pundak ya. Udah dikirain nyangkut ke benang gitu kan. Udah gitu dibiarin. Tapi perasaan itu waktu itu Tania tuh belum ada. Mukul itu seperti orang, tangan orang. Seperti tangan orang. Cuman kita berpikir positif aja dulu ya. Dikira lah kena benang gitulah, kena kones gitu. Gitu. Pas dilihat ke belakang nggak ada gitu. Terus aku maju benerin lagi. Ada kones bekas benang gitu, dilemparin. Ada yang melempar ke arah Tania. Udah jelas itu dilempar. Padahal satu mesin satu orang, nggak mungkin yang orang lain pindah ke mesin gitu. Nah dari situ udah mulai ada hawa-hawa gimana gitu kan, beda. Kira-kira tadi waktu kejadian pertama itu ya, yang waktu ada yang nepuk itu jam berapa? Itu sekitar setengah 2. Setengah 2. Sekitar setengah 2 malam. Setengah 2 itu biasanya lagi
asik-asiknya Ya, tuh buat para ah. makhluk gaib seperti Ya itu ya. mungkin ya. Pas kejadian keduanya itu seperti kones itu jelas udah jelas dilempar itu. Dilempar gitu. Mungkin karena merenan ngaheureyan ya Ngaheureyan. sigana mah gitu tah. Jahil gitu ya. Jahil. Karena mungkin tehnya cantik, saya lempar lah gitu mungkin. Mungkin dulu masih seksi. Benar. Nah, udah gitu udah. Ya kita mah berdoa sebisanya aja ya. Udah gitu bener beresin pas mau turun tangga berhadapan langsung itu dengan turun tangga tuh tehnya mau turun lagi ke lantai. mau turun lagi ke bawah mesin. Kan kalau naik ke mesin teh naik tangga besi gitu ke atas. Pas mau turun bawa kones bekas. Di situ kejadian langsung itu lihat berhadapan gitu ya kayak makhluk. Posisinya itu di bawah. Enggak, pas mau turun. Oh, mau turun. Berhadapan jadi di tangga pas mau turun gitu. Itu bentuk seperti apa? Hitam, matanya merah gitu kan. Ada ini sihungnya, tangannya panjang itu udah jelas. Kalau dibilang kayak kunti bukan kunti ya, dibilang pocong bukan pocong. Soalnya matanya kan merah gitu, nyala gitu. Tapi berbulu gitu. Tapi tadinya waktu itu lihat Berbulu. sosok lihat. Tapi enggak seperti yang dibayangkan di film-film berdarah atau enggak. Enggak, kalau berdarah enggak, cuman mata merah gitu kan. Berbulu. Gigi gitu kan ada itunya. Tapi waktu itu tadinya kalau boleh tahu nih pasti kan di pabrik mah kalau malam lampu kan pada terang semua. Terang. Nah, itu Tapi makanya yang jelas. aneh di sana, Nah, itu kan makanya jelas. Makanya jelas pisan gitu itu mah. Dari situ udah nggak sadar. Dari Tadinya waktu situ itu mah langsung pisan gitu. langsung pisan, nggak tahu berapa menit, nggak tahu berapa jam itu sadar itu apa pingsan. Tahu-taunya udah ada di bawah, nggak tahu digotongnya sama siapa ke bawah mesin. Tahu-taunya udah sama mandor sama karyawan. Di riung lah gitu. Udah kumpul langsung ditanya katanya kenapa ya saya ceritain gitu awalnya ada yang nepuk ada yang lempar gini katanya udah mungkin ini udah biasa katanya makhluk yang nunggu di sini katanya gitu ya udah nggak apa-apa terjadi di situ udah pas besoknya kejadian teman saya kena itu mesinnya Ada yang kecelakaan. patah gitu. langsung ininya kayaknya kalau udah ketemu gitu mungkin besoknya harus ada kejadian. Oke, mungkin mitosnya di pabrik itu apabila seorang karyawan sudah bertemu dengan makhluk astral, makhluk seperti itu, ada kejadian yang menimpa karyawan. Dan itu bukan omongan isapan jempol, tapi itu mah nyata. Kira-kira tadinya itu durasinya pas dari tempat kerja nih. Terus ketemu makhluk itu di kadang tehnya waktu mau turun berapa menit sih tehnya saling tatap gitu cepet lumayan lah rada bilang cepet gimana soalnya kan soak teh agarnya ya udah di situ mah pingsan aja cuman ada berapa menit lah lumayan 3 menitan gitu. Oke, setelah kejadian itu mungkin tehnya kan waktu itu langsung pingsan kan setelah sadar terus hari berikutnya kerja lagi ada omongan nggak misalkan dari teman kerja, wah emang di sini seperti ini ada rame. Pernah kejadian nggak temen tehnya ngobrol, wah di dia saya juga pernah ngalamin seperti itu, pernah nggak? Pernah, cuman kayaknya beda-beda kayak beda jenis gitu kan ya. Kalau dulu mah temennya tidur tuh di gulungan kain, jadi kan kain tuh suka ada yang digulung. Kalau kerja malam, kalau nggak ada kerjaan pada tidur di situ, tiba-tiba dia ada yang ngiket katanya. Tiba-tiba ada yang ngiket gitu. Jadi padahal nggak ada orang. Itu pas istirahat mungkinnya pas tidur langsung ada gitu. Kayak gitu. Selain itu kadang di kamar mandi gitu kan ada yang kunci gitu. Kalau itu sering sebenarnya mah. Sering ya kalau seperti itu ternyata kejadian-kejadian di tempat kerja pas kerja shift malam gitu. Ada apa teman saya juga itu mengalami hal seperti itu kalau di pabrik ya. Nah, selain kejadian itu ternyata ada rasa trauma atau gimana di tempat itu? Kalau ada rasa trauma pasti ya. Tapi kalau misalkan mau berhenti gimana namanya orang kerja. Ya kita mah berdoalah bismillah gitu kan. Pasti kejadian mah ada pasti ada lah. Setiap orang pasti ngalamin. Nah, setelah kejadian itu berapa tahun sih Tania bisa bertahan di pabrik itu tempat kerja itu? Gak lama, setahun langsung keluar. Apakah karena keluar tanpa pamit? Asli keluar tanpa pamit langsung keluar ngundur diri. Apa itu karena gara-gara itu atau ada yang lain mungkin? Satu itu ya yang kedua trauma pindah, lah trauma sendiri gitu. Kedua pindah tempat. Oke, Tania lumayan seru sih guys ceritanya. Kalau didramatisir ini
kalau kayak sinetron ini lebih waduh Ya, gitu. mungkin. Cuman ya ini mah cuma kita sharing aja Ya, gitu karena ngobrol lah untuk kebutuhan cerita malam ini. Ada lagi nggak cerita Tania selain ini? Katanya kemarin sempat WA aja sama saya bahwa ada lagi di mana kejadian itu waktu wajah saya bukan wajah saya gitu. Nah, itu Cuma cerita apa nih? itu teh lupa inget ya. Waktu itu sama teman katanya. Video call sama teman. Tapi pas dilihat HP saya, bukan muka saya Oh, gitu. gitu. Nanti kata kayak teman saya, nah bukannya beda, bukannya apa sih beda, jelas sih muka orang gitu kan, lain muka dirinya gitu, pakai gege gitu, Dan sampai kan di screenshot, waktu- ditemongkan pas dilihat, nah beda gitu. kan waktu itu juga Tania kirim ke saya kan. Emang beda Beda bukan kan? kayak nenek nah, itu Beda, keanehan juga gitu. Beda. Tapi pas Tania waktu itu lihat foto sendiri gitu waktu di screenshot sama teman, gimana sih perasaannya kok jadi beda Ayo waktu PC mah perasaannya foto sendiri kan, foto sendiri? tapi teman yang PC kekeh bukan. Gitu. Sampai anak kecil bilang gini, itu bukan Nin katanya gitu, itu bukan Nin kayak gitu. Aduh, udah dimatiin screenshot ke teman. Oke, iya jelas. Sampai si fotonya juga di apa namanya, ke ustad lah gitu Ya, kan. ditanyain ke orang yang Kasih tahu bisa. saya, ya benar itu mah beda katanya gitu. Dan saya juga kan waktu itu Pas lihat dikirim kan? kirim si Gan ini nih si dan terus terang saya waktu itu terkejut juga kok seperti ini gitu. Ya beda mungkin kan? gimana ya menyikapi hal itu gitu ya mungkin ya. Mungkin karena salah juga waktu maghrib kita PC mungkin bisa waktu kan kita ya. waktunya untuk ibadah teleponan gitu. Ya mungkin itu hikmahnya di sana untuk lebih bisa atau bijaksana lagi waktu kita menghubungi atau bersosial media seperti itu. Kalau itu mah kan jelas ya di HP ya, Saya kelihatan juga bisa lihat kan ya. Foto PC bukan wajah saya gitu. Yang anehnya saya juga lihat Dina muka, dina gerak-gerak gerik tubuh kan bedanya. bukan Tania gitu kan. Nah oke, Tania hatur nuhun ceritanya walaupun singkat tapi padat dan memberikan wawasan baru atau pengetahuan baru bahwa memang kita harus meyakini dan mempercayai bahwa makhluk astral itu memang ada dan Allah pun sudah mencatatnya di Al-Qur'an dan malaikat juga goib gitu kan. Malaikat goib itu, kematian juga goib. Nah teman-teman, dari apa yang dituturkan Tania barusan, kita harus mengambil hikmahnya, mempelajari hal-hal apa yang bahwa suatu saat kita pasti kalau Allah pilih untuk bertemu dengan hal seperti itu Tania, itu terjadi ya. Kalau goib kan pasti ada. Nah tapi jangan takut Tania kalau seperti itu nanti ketemu lagi karena kita mau sebagai manusia makhluk yang paling sempurna oleh Allah diciptakan. Apalagi rumah saya belakangnya makam besar. Oh gitu. Di belakang rumah makam besar. Di dapur masak teh langsung ke makam. Boleh Udah, lah, nanti mungkin kita udah explore. biasa. Tapi sekarang udah nggak takut lagi. Alhamdulillah udah bersahabat mungkin. Ya betul. Nah artinya gini Tania, kalau kita takut sama seperti itu, mereka akan lebih menyerang kita. Kalau kitanya kuat, mereka yang kalah. Nah itu teman-teman, Tania hatur nuhun sudah gabung di DJ Channel. Mudah-mudahan cerita apa yang Tania tuturkan barusan memberi inspirasi, atau bukan inspirasi, pelajaran bahwa kita apabila melakukan sesuatu atau datang ke tempat yang kita belum kenal, kita harus izin atau berdoa dulu Tania ya. Soalnya ini karena makhluk gaib itu lebih banyak teman-teman daripada kita sebagai manusia. Oke, sepertinya sampai sini aja dulu Tania. Nanti kita, karena Tania ini teman-teman banyak sekali pengalaman gaibnya, nanti kita sambung lagi. Terima kasih Tania atas bergabung di DJ Channel. Insya Allah kita bertemu lagi. Makasih. Sehat terus Tania, semakin subur aja. Ya. Oke teman-teman, itulah penuturan Tania di pengalaman beliau di waktu bekerja bertemu dengan makhluk astral. Jangan lupa yang sudah nonton video ini, like, share, komen, dan subscribe. Tentunya buat teman-teman yang ingin berbagi atau sharing di DJ Channel di Ngobrol Horor, silakan di kolom komentar aja. Nanti mungkin kita akan berhubungan secara intens kapan waktu dan jamnya kita akan jadwalkan gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.